Kami bersyukur untuk penebusan. Kami sangat bersyukur untuk iringan dan topangan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, hari ini ada waktu khusus bagi kami beribadah, untuk menyembah Tuhan, memahami mau-Mu sekali lagi untuk kami wujudkan di waktu hidup kami yang pendek saja di muka bumi. Berbincang dengan kami Tuhan. Berbincang dengan kami. Supaya kami mengerti siapa kami. Kami mengerti bagaimana hidup. Dan kami tahu dengan jelas bahwa berjalan dalam jalan-jalan-Mu selalu yang terbaik. Berbincang dengan kami Tuhan. Ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menjadi manusia karena kasih terbesar. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Salam. Itu lebih pelan daripada teman-teman. Tadi disebut merdeka. Ini rata-rata pakai baju merah. Dan saya sengaja pakai baju merah. Ikut. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk kehormatan beribadah. Dan saya berharap ya terus-menerus memahami bahwa menyembah Tuhan kehormatan. Menjadi seorang Kristen kemuliaan. Dan hari ini kita merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun. Bagi banyak orang 80 tahun saatnya menghadap Tuhan. Kenapa? Karena memang renta. 80 tahun bagi banyak orang katanya cukup matang untuk berdiri berdikari. Tapi pikirkan bersama-sama, Indonesia 80 tahun sehebat apa dia? Sehebat apa dia? Sehebat apa Indonesia berjalan? Kekhawatiran kita adalah kemerdekaan baru dialami oleh orang-orang berkuasa atau orang-orang yang punya uang. 80 tahun katanya masa-masa kalau hidup manusia gampang tersinggung. Kenapa? Rasa diri sudah tidak berdaya. Tapi herannya di antara kita semua yang muda pun gampang tersinggung. Dan secara sengaja gereja memberikan tema untuk kita bahas hari ini adalah Yesus tidak mudah ilfil. Saya nggak tahu ini pastilah orang muda membisikkan kepada orang yang lebih tua, tolong bahas tema ini gitu. Karena ilfil itu adalah istilah orang muda, bukan kalangan saya. Kita akan dalami Bapak Ibu sekalian. Kita baca Alkitab. Saya ingin Anda dan saya baca Alkitab. Jangan tampilkan di layar karena Anda harus baca di handphone Anda atau Alkitab Anda. Kenapa? Saya tahu gereja sekarang memanjakan jemaatnya. Dibuka di depan lalu baca di depan. Tapi saya mengkhawatirkan bahwa engkau pun akhirnya tidak tahu di mana perjanjian lama, perjanjian baru. Karena semua dilayani. Dan kalau para petarung di dunia ini mengerti bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa pertarungan, kenapa orang Kristen menjadi begitu manja? Tadi, ini adalah grup yang baru kayaknya ini ya. Ini bukan orang-orang yang pernah memimpin bersama dengan saya di sini, tapi ini orang-orang baru. Ini jemaat kita langsung atau cabutan juga? Jemaat kita. Oh, itu lebih bagus. Mengambil cabutan sangat mudah, tapi anytime dia mengalami tema hari ini, dia segera hengkang. Hengkang. Mari kita buka Alkitab. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 1 kita baca bersama-sama sampai satu perikop. Agak panjang, tapi saya harap kita tidak menjadi kehilangan maknanya sekalipun panjang. Sama-sama kita baca. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Mari kita baca dengan perlahan. Yesus
telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, ada kata-kata diulangi lagi, Yesus tahu. Yang ayat pertama, Yesus telah tahu. Teruskan, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak Ibu, Yesus tahu Yudas Iskariot akan segera menyerahkannya, tapi dia mengambil posisi, apa itu? Mengambil kain lenan dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki dan murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jika aku tidak membasuh engkau, kau menghormati gurumu memang, dengan jangan basuh kakiku. Namun kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Simon Petrus, kalau dalam bahasa orang Jakarta, melunjak. Apa katanya? Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu, diulangi lagi, sebab ia tahu. Siapa akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jikalau kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapakah yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang-orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Mari kita dalami. Kita baca sama-sama tema ini Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Yesus tidak mudah ilfil. Tema ini selesai karena Anda adalah orang yang mengenal Yesus. Tema ini selesai karena Anda mengenal Tuhan Yesus. Tapi tidak menjadi selesai karena saya diundang dari jauh. Kalau selesai di sini, Anda bilang nggak persiapan kali pendetanya. Tapi tema ini menjadi tidak selesai karena ternyata engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang fail dalam hal ini. Gagal. Dan dengan tegas membuat tema mengatakan Yesus tidak mudah ilfil. Kalau dalam bahasa Marojahan, Tuhan tidak tersinggung, tidak pernah tersinggung. Yesus tidak pernah tersinggung.
Numpang tanya Bapak Ibu, saya ingin jalan sebenarnya di antara kita, tapi ini masuk YouTube nggak? Masuk YouTube. Kalau jalan-jalan nanti susah nggak masuk YouTube-nya? Nggak. Gampang juga. Oke, terima kasih. Numpang tanya Bapak Ibu, Anda pernah ilfil? Yang pernah. Yang pernah, tinggi dong. Katanya kalau ngaku dosanya diampuni. Siapa yang masih ilfil sampai sekarang kalau lihat wajah orang itu engkau terus saja mau buang muka? Ada? Kalau ada angkat tangan. Ada. Oke, terima kasih itu pengakuan yang baik. Walaupun hari ini kau harus pulang ke rumahmu dan kau jangan mengambil damai dirimu karena engkau terus menyimpan ilfil itu. Saya tahu mungkin itu begitu berat, tapi harusnya engkau boleh mengalami kemenangan. Teman-temanku sekalian, numpang tanya hal kasar dan hina apa yang pernah orang katakan atau lakukan kepada Anda? Hal apa? Katain binatang? Pernah. Orang Batak, kalau orang Batak mengatakan kepada anak-anaknya, udah lama namanya dari kampung datang ke Jakarta, lalu lama nggak main ke rumah saudara, nanti saudara yang datang itu baru main kembali gitu, itu yang punya rumah bisa ngatain yang baru datang itu dengan babi. Tapi babi di situ penghormatan justru. Agak lucu kan? Kalau Anda orang Chinese dikatain babi, Anda bilang ini kecap punya ini. Babi kecap. Tapi bagi orang Batak Bapak Ibu itu adalah keakraban. Maunya gini. Anak babi ini, gitu. Kenapa baru ingat ke sini? Itu panggilan sayang jadinya babinya itu. Anda jangan tertawa kalau Anda yang mengatakan mendapat kalimat yang sama, mungkin Anda tidak datang lagi ke rumah itu. Tapi bagi orang yang datang itu justru berkata, Papa, kalau dia lapor ke papanya, dibilangnya aku anak babi. Betul, kau anak babi memang. Gitu jadinya. Bapaknya di kampung akan bilang, kau anak babi memang. Kenapa kau nggak ngerti saudara? Begitu. Namun Bapak Ibu, dalam konteks ini bukan itu percakapan kita. Kita mengalami kekasaran dan kita tersinggung. Kalau di medsos Anda apa? Ngapain? Left. Unfollow. Ada yang unfollow karena sakit hati tinggi. Atau Anda malah menyakiti orang juga bisa. Ada pernah orang yang di-unfollow karena kesalahan Anda? Boleh angkat tangan? Atau di WhatsApp group, left group. Kalau saya beberapa kali justru ditendang dari grup. Kalau saya, kenapa? Kalau saya mengatakan apa yang harus saya katakan, lalu orang gak suka, adminnya dikeluarin gitu. Aku hanya bilang, ya berarti sudah saatnya aku keluar dari grup. Nanti beberapa minggu kemudian orang-orang di grup itu bilang, kenapa Bapak itu nggak ada lagi? Kenapa Bapak itu nggak ada lagi? Diundang lagi untuk gabung. Aku bilang waktuku sudah genap, sudah selesai. Unfollow atau balas, bisa juga begitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada banyak hal yang kita pikirkan di situ. Yang pasti kritik atau komentar negatif adalah bagian setiap kita. Kehidupan kita akan terus mengalami ini. Kalau Anda seorang, Anda akan mengalami kritik dan komentar negatif. Anda dijadikan bahan olokan juga bisa. Badan Anda gede, jadikan olokan. Badan Anda kurus, dijadikan olokan. Kalau pasangan Anda kurus dan gede, bilangnya angka 10. Bagi beberapa orang nggak problem. Memang kenapa kalau gemuk dan kurus? Namun bagi beberapa orang lain itu merupakan singgungan yang besar. Atau Anda pernah dituduh? Yang pernah dituduh boleh angkat tangan. Saya pernah dituduh, pendeta ini buat tarif katanya. Tarif? Kayak parkir gitu. Parkir di Jakarta kan satu jam sekian, lewat 1 menit dihitung 2 jam gitu kan. Itu penghinaan sebenarnya itu dalam hukum matematika. Kenapa lewat 1 menit langsung hitung 2 jam? Loh cuma 1 menit loh. Hukum pembulatan harusnya ke atas kan, bukan ke bawah. Tapi enggak. Parkir di Jakarta ke jam. Dan kalau protes enggak bisa, kenapa sistem Pak? Gitu kan. Bapak Ibu, ada asumsi. Saya diberi asumsi bahwa pendeta ini buat tarif. Lalu satu gereja enggak mau undang lagi. Saya berkata, buat tarif, nanya dong.
Kenapa kalian gak undang lagi? Katanya abang sekarang buat tarif. Oh ya, berapa tarifku? Boleh sebutkan berapa tarifku? Gak bisa. Kalau gitu kenapa kalian bilang aku buat tarif? Memang ada orang berkata garis tanganku ini bagus. Berbakat kaya katanya. Anda pernah lihat garis tangan Anda? Gak usah dilihat. Jadi kuamia kita di sini. Bukan itu. Tapi orang pernah melihat tanganku dan katanya garis tangan ini bagus nih. Berbakat kaya. Berbakat kaya. Cuman dibilang ada sesuatu yang gak jelas. Kayaannya apa nih? Kaya. Kalau kaya, aku berbakat kaya, pendeta berbakat kaya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Betul, saya akan buat tarif. Karena dengan buat tarif saya bisa kaya. Tapi tidak Bapak Ibu, saya belum pernah di situ. Saya selalu berkata ketika jemaat berkata, Bapak berapa ininya Pak per sesi? Aku berkata, sesuai sukacita gerejamu. Kalau kau mengenal Tuhan, kau mengerti dengan jelas menghidupi seorang hamba Tuhan. Walaupun Indonesia kan cukup pandai kan dalam memberi pemberian kan. Jangan lihat isinya Pak, tapi lihat hati kami gitu kan. Kenapa? Karena hatimu aku tidak bisa lihat, hanya bisa melihat pemberianmu. Dan kau menipu para pendeta dengan kalimat, jangan lihat isinya Pak, lihat hati kami. Padahal yang benar adalah, kulihat isinya, ku tahu hatimu. Enggak. Yang kacaunya adalah kalau suami mengatakan yang sama kepada istrinya. Jangan lihat isinya sayangku, tapi lihat hatiku. Dan istrinya berkata dengan senyum, suamiku aku tahu isinya pasti bagus. Kenapa? Karena kau mencintaiku. Benar begitu enggak? Bilang sama sebelahmu kalau itu pasanganmu. Enggak usah ngomong jangan lihat isinya tapi lihat hatiku. Aku tahu isinya karena engkau, ku tahu hatimu. Tidak jelas. Engkau tersinggung lagi nanti. Padahal temanya Tuhan tidak mudah ilfil. Bapak Ibu sekalian, ada asumsi, ada tuduhan. Saya marah? Enggak, saya cuma mau clarify. Clarify sekali cukup. Istriku kerap kali yang enggak suka suaminya disalahpahami orang, dia akan berkata, Papa bela diri. Aku bilang enggak usah bela diri. Ngomong sekali cukup, berkali-kali. Itu menjadi pembenaran diri. Enggak perlu. Ada yang lain Bapak Ibu, perlakuannya tidak adil. Anda pernah mengalaminya, diremehkan, diabaikan, diperlakukan berbeda. Katanya apa yang Anda kendarai menentukan siapa Anda. Kalau Anda naik motor, jadi hargamu motor gitu. Tapi itu yang terjadi, iklan telah mengatakan kata-kata itu bahwa apa yang Anda kendarai menentukan harga diri Anda, menentukan siapa Anda. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, memang kita akan menjadi orang-orang yang gampang tersinggung. Naik motor diremehkan, yang naik mobil diremehkan, yang naik mobil yang lebih bagus. Kalau itu adalah harga diri kita, tahukah kita Bapak Ibu, Yesus yang kita baca barusan dikatakan ceritanya atau penggambaran dirinya sedang menghadapi Getsemani. Tuhan sebentar lagi akan masuk ke Taman Getsemani dan dia akan menderita di Taman Getsemani. Dan para murid ngapain? Para murid sibuk mempercakapkan siapa terbesar di antara mereka. Anda bisa bayangkan, gurunya sebentar lagi akan menghadapi kematian. Mengalami kesunyian, mengalami kegentaran dan keringatnya seperti tetesan darah kata Alkitab. Dalam kematahuan Tuhan tahu sebentar lagi akan menghadapi itu. Dan sekarang dia menghadapi para murid yang mempercakapkan siapa yang terbesar di antara kita. Tersinggung? Marah? Yang terjadi adalah dia mengambil basi, mengambil dikatakan kain lenan, mengikatkannya di pinggangnya dan membasuh kaki para murid ini. Wow. Bukan tersinggung, bukan marah. Bapak Ibu, mengapa Yesus tidak mudah tersinggung? Kalau dalam bahasa Anda, kalau saya berkata, Yesus tidak tersinggung.
tetapi terus mewujudkan misinya. Dan saya mau menantang kita Bapak Ibu, dalam dunia yang gampang tersinggung hari ini, harusnya orang percaya itu belajar dari Tuhan. Dan hanya mungkin itu terjadi kalau kita memegang apa yang dialami oleh Tuhan sendiri. Atau mengerti apa yang diperbuat Tuhan kepada kita masing-masing. Tersinggung adalah sama-sama baca. Seorang merasa disakiti, dilukai, atau dihina. Hatinya akibat harga dirinya terancam atau diremehkan. Harga dirinya diremehkan. Jadi kalau Anda memiliki harga diri, Anda diremehkan, Anda akan tersinggung. Kenapa? Anda punya harga diri. Anda akan mudah tersinggung kalau Anda merasa diri Anda adalah segala-galanya. Tapi Tuhan, Bapak Ibu, ada orang berkata, kumpulkan semua penghinaan yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Seluruhnya itu lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kumpulkan seluruhnya itu. Anda bisa bayangkan, semua kekesalan, sesuatu yang mengesalkan hati Anda, yang membuat Anda tertusuk, membuat Anda rasa tidak berguna, membuat Anda rasa dicampakkan, kumpulkan seluruhnya itu dalam satu momen. Dan itu pernah Tuhan terima dalam satu momen seluruhnya. Dan Tuhan tetap saja melakukan bagiannya. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Yesus tahu, sama-sama baca. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus tahu siapa dirinya. Aku tahu aku hamba Tuhan. Sejak dahulu ayahku menolak aku menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata, anak kau tahu pendeta makan apa? Aku tidak jawab. Karena papaku tahu jawabnya. Anda juga tahu kan pendeta makan apa? Makan nasi. Anda jangan jawab. Ayahku juga tahu jawabannya. Kau tahu pendeta makan apa nak? Dia mengharapkan anaknya menjadi tempat dia bergantung. Kenapa? Anaknya ini lumayan secara akademis. Secara tampang juga katanya lumayan. Secara pergaulan juga katanya bagus. Dia mengharapkan aku menjadi seseorang secara ekonomi. Tapi Tuhan panggil. Tuhan panggil. Maka ketika orang menyudutkan aku dengan kalimat, oh Anda buat tarif sekarang ya. Aku cuma berkata, dari mana kau tahu? Bahkan Allah Trinitas tidak tahu. Allah saja tidak tahu, kenapa kau jadi tahu? Fitnah berarti. Aku aja nggak tahu, kenapa kau jadi tahu? Kau menuduh aku. Tapi kalimat-kalimat mulia dalam Tuhan adalah Yesus tahu. Ia tahu siapa dirinya. Jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama Yesus difitnah apa saja. Dicemooh dan ditentang oleh para pemimpin agama. Disebut melanggar hukum Taurat. Anda bisa bayangkan yang punya hukum melanggar hukum katanya. Emangnya Indonesia? Katanya kalau Anda di Indonesia, Anda ahli hukum, Anda paling pandai mengutak-atik hukum kan? Bukan mentaati hukum kan? Coba bilang sebelah, kayaknya benar kata-kata itu. Enggak, benar. Anda ahli hukum di sini? Yang ahli hukum diam-diam saja. Dan jangan marah padaku. Itu tema yang berikan gereja, bukan aku yang bikin tema loh. Oh, dikatakan melanggar hukum Taurat. Dia yang punya hukum. Dia pencipta hukum. Sekarang dianggap mengangkangi hukum. Kau melanggar hukum Taurat. Kau melanggar Sabat. Sampai Tuhan bilang, hei, Sabat itu kubuat untuk dirimu. Bukan dirimu tuh Sabat. Sekarang banyak orang Kristen salah mengerti. Oh kalau gitu Sabat boleh ngapa-ngapain dong. Sampai dia gak mau ke gereja lagi. Bukan boleh ngapa-ngapain. Dia buang intinya. Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Apa artinya? Tuhan tahu persis kita sangat lemah. Tuhan tahu persis kita gak sanggup menjalani kehidupan kita. Maka dia buat Sabat. Karena suami istri akan sibuk dalam Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat. Dan dia butuh Sabat ngapain? Untuk berinteraksi lagi dengan beres bersama dengan Tuhan. Bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Tapi celaka, Sabat artinya adalah tidur bagi banyak orang.
Dia nggak peduli istrinya, nggak peduli suaminya, nggak peduli anak-anaknya. Yang dia pedulikan adalah tempat tidur. Berani ngomong kayaknya benar begitu. Enggak benar. Jadi kalau Anda datang ke rumah Tuhan hari ini, Anda mengerti yang disebut sabat. Kalau Anda meninggalkan ibadah Anda tidak mengerti maksudnya Tuhan. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Oh Bapak Ibu, kemudian Tuhan pernah dikatain sebagai Beelzebul. Orang Jakarta suka ngomong setan. Dan kemudian setan lo, gitu kan. Dan siapa yang dikatain setan lo, kira-kira yang ngomong itu mirip setan sebenarnya mukanya. Anda pernah ngomong setan? Dan anak Anda mengatakan setan? Kemudian anakmu kesetanan hasil karyamu itu. Kenapa? Karena kau berkata setan lo. Tapi hebat Bapak Ibu, yang terjadi pada Tuhan adalah dia tahu dirinya. Dia terus saja berkata, kalau setan berlawanan dengan setan, kerajaannya tidak akan bertahan. Dia mengajar di dalam fitnahan itu, dia ambil kesempatan mengajar. Kemudian menghujat Allah karena mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Bayangkan Bapak Ibu, dia anak Allah, dikatakan engkau menghujat Allah. Gimana itu ya? Anda manusia, dikatain manusia, Anda tersinggung? Atau Anda diragukan sebagai manusia? Tersinggung? Oh jemaat Tuhan, Yesus tahu siapa dirinya dan seorang teman saya dalam perkumpulan kami baru-baru ini bercanda. Kita lihat sama-sama. Apa beda manusia dan Tuhan? Klik nggak bisa klik satu bagian ya. Saya langsung ke klik rahasia saya sih. Yang bawah itu rahasia saya. Nggak sempat jadi, karena sudah kebaca semua nggak punya rahasia dong. Kalimatnya adalah, apa beda manusia dan Tuhan? Teman-teman saya memberikan jawaban, oh bedanya ini Allah kekal, manusia sementara. Allah terbatas, manusia terbatas. Sampai kemudian ada seorang berkata, bedanya adalah manusia dan Tuhan, Tuhan belum pernah berpikir dirinya manusia. Manusia sering berpikir dirinya. Bilang sebelah. Saya pikir kelanjutannya saya tahu. Bilang dulu dong. Saya pikir kelanjutannya saya tahu. Oh, beda manusia dan Tuhan. Dalam arti yang menusuk hati kita adalah Tuhan belum pernah berpikir dirinya manusia. Sementara Anda lanjutkan. Oh jemaat Tuhan, lihat bersama-sama dirinya. Ya tahu dirinya, kita lihat bersama-sama Filipi pasal 2. Klik brother. Inilah kalimat-kalimat tegas dari Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu, kalau kau memahami kalimat ini, kalau kita memahami kalimat ini, Anda nggak gampang tersinggung. Tuhan tidak tersinggung, Anda tidak gampang tersinggung. Yang walaupun, saya berkata kepada para putra, karena mereka melihat para teman-teman mereka punya mobil kelas tertentu. Naik, flexing. Dengan mobil itu mereka flexing. Apa yang terjadi? Anak-anakku pernah bercanda, Papa kita perlu beli kayak gitu supaya agak mirip dengan mereka. Saya berkata, nak, kalau mobil yang kasih harga kepada dirimu, bukan kau kasih harga pada mobil, itu bukan orang Kristen namanya. Apakah baju jas ini menjauhkan kita satu sama lain? Tenang, ini diskon 50%. Dan saya harap harganya tidak menjauhkan kita. Siapa tahu kalau lihat kemudian mereknya, Pak, mereknya nggak ada di toko, Pak. Betul, nggak ada memang, karena sudah tidak dijual lagi. Bapak Ibu, pikirkan bersama-sama, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan.
Kembali kepada para putra. Saya berkata, kalau bajumu menentukan harga dirimu, itu bukan anakku dong. Bukan. Karena bapakmu tetap saja mau menggunakan baju yang biasa saja. Bahkan sekarang baju anak-anakku menjadi bajuku. Kenapa? Karena Jerome itu bajunya begitu banyak, dikirim ke Surabaya, aku pakai sebagian. Orang bilang, kayaknya baju Jerome Pak. Betul banget. Kayaknya baju Jerome. Bukan kayaknya, itu baju Jerome memang. Dan orang berkata, Bapak pakai bekas anak, emang kenapa? Dulu dia pakai bekasku. Sekarang aku pakai bekasnya, emang kenapa? Nggak boleh. Dan baju para putra ini harus bermerek baru jadi seorang Jerome, seorang Jehian. Enggak harus. Saya berkata pada mereka, kau berikan harga kepada bajumu. Kau berikan harga kepada mobilmu. Bukan mobilmu kasih harga padamu. Bisakah kau merasa dirimu adalah seorang yang terberkati oleh Tuhan, sekalipun kau hanya menggunakan mobil biasa, menggunakan dikatakan jam biasa, menggunakan dikatakan perlengkapan biasa? Seorang anak muda datang kepada saya dalam satu kumpulan, dia berkata, Bang, kau tahu nggak jamku ini berapa? Memang saya nggak tahu hari itu. Saya tebak saja versi pendeta. 50 juta? Ketika saya bilang 50 juta, dia rasa terhina Bapak Ibu. Dia rasa terhina. Saya nggak tahu berapa, jamku kan paling berapa. Ini pun pemberian anakku. Jam dia saya bilang 50 juta, buat saya sudah mahal banget 50 juta kan. Sampai sekarang juga anak-anakku tidak beli jam tangan semahal-semahal bagaimana. Tapi Bapak Ibu, orang itu berkata, Abang tahu jam ini berapa? 50 juta. Abang, arti abang itu apa? Rendah banget sih kata-katamu, tawaranmu, tebakanmu. Hanya itu yang ku tahu. Memangnya berapa harganya temanku? Itu lebih mahal dari mobilku. Lebih mahal dari mobilku. Saya nggak tahu kalau aku pakai jam kayak gitu miring-miring kali badanku. Tapi jemaat Tuhan ini bersama-sama. Allah dalam kebenaran sebagai Allah, dia tidak mengaku setara dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Ayat 7, sama-sama baca. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rubah sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama seperti manusia. Pikirlah bersama-sama jemaat Tuhan. Kalau engkau mengerti dirimu seperti Tuhan yang mengosongkan diri. Dalam versi yang lebih modern. Anak-anakku pernah mengatakan kalimat ini. Papa, menghadapi kritikan banyak orang. Menghadapi fitnahan banyak orang. Menghadapi perendahan banyak orang. Kami belajar dari Tuhan menaruh diri di titik yang paling rendah. Sampai mereka gak bisa lagi rendahkan. Aku berkata pada mereka, itu cara pikir kan nak? Belum menjadi hidupmu kan? Kalau Tuhan, itu hidupnya. Dia meniadakan. Dia meniadakan. Mengosongkan dirinya. Sehingga Bapak Ibu dalam kondisi itu, pujian paling hebat tidak melambung. Penghinaan paling tajam tidak berkeping-keping. Pikirkan bersama-sama Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada hidupmu? Kau difitnah orang. Dikatain orang. Oh pasti ada maunya kan, dekat-dekat orang berada kan. Oh pasti ada maunya kan, kamu lagi terpuruk kan. Dalam kondisi itu Bapak Ibu mari belajar dari Tuhan. Kalau engkau dan saya tidak menganggap dikatakan semua milikmu adalah dirimu. Semua pencapaianmu adalah dirimu. Tapi kau terus berkata, bahwa aku seorang yang dibelas kasihani Tuhan. Seorang berdosa yang dibelas kasihani Tuhan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, engkau tidak akan mudah tersinggung. Yang celakanya adalah, kalau kita seperti baca sama-sama, orang berusaha mencapai puncak. Ini manusia. Orang berusaha mencapai puncak, bertahan di puncak dan lebih tinggi lagi. Enggak ada puas. Tapi lihat Tuhan, Yesus Kristus sudah turun, sudah mencapai paling puncak. Tapi turun ke tempat yang paling mendasar, mencuci kaki para pengikutnya.
Siapa lebih tinggi, yang mencuci kaki dan yang dicuci? Siapa lebih tinggi? Yang lebih tinggi yang dicuci. Dan Tuhan yang paling tinggi itu mengambil rupa dan sekarang dia menghamba. Dia mencuci kaki para muridnya. Oh Bapak Ibu, nanti di akhir khotbah ini Paulus mengambil sikap menjadikan dirinya budak Tuhan. Yang kedua, dia menjadikan dirinya budak jemaatnya. Dan dia bertarung, dikatakan kalau 1-2 orang diselamatkan karena dia menghamba. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita baca. Yesus tahu, 2-3. Yesus tahu dari mana dirinya dan menuju kemana. Yesus tahu dari mana dirinya dan menuju kemana. Sebagai umat Tuhan, engkau dan saya tahukah kau dari mana? Betul, kita dari pencipta. Tapi yang kedua, sekarang sebagai umat Tuhan, kita tahu kita dari mana? Dari Tuhan yang menebus. Engkau tahu dikatakan ngapain di sini? Engkau tahu. Engkau juga tahu dikatakan akan kemana kita. Satu kalimat sebelum kita bahas lebih lanjut adalah, Bapak Ibu, kalau engkau tahu dari mana engkau, menuju mana engkau tidak akan membawa beban yang tidak perlu kau bawa, dikatakan ke sana. Kalau dalam bahasa orang Chinese, Pak, kenapa Bapak ini tidak mati-mati? Karena banyak sakit hatinya, Pak. Dia menyimpan sakit hati. Dia banyak marah kepada keturunannya, Pak. Kan dia menyimpan begitu banyak kesalahan orang, jadi nggak mati-mati. Jadi bagaimana cara matinya? Biarlah orang-orang yang menyakiti hatinya sekarang minta maaf kepada dia, ambil hatinya, mungkin dia akan pergi gitu. Oh, bagi kita tidak akan bawa sesuatu yang membebani pertarungan kehidupan kita menuju ke sana. Dari sini kita mengerti bersama-sama Bapak Ibu, apa yang kau cintai dalam hidup kita? Apa yang kita cintai? Keinginan adalah mencintai sesuatu. Kita terikat kepada sesuatu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu adalah apa yang kau cintai dalam hidupmu? Yang pasti Yohanes 16 ayat 28 Tuhan mengatakan dengan tegas, aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini kalimatnya keren banget mengenai Tuhan. Dia tahu dari mana, dia tahu dia datang kemana, dan dia tahu akan menuju kemana. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi Bapak Ibu, karena dia tahu dari mana, menuju kemana, dan akan ke arah mana selanjutnya sebagai final destination. Dia tidak ragu, dia tidak menjadi memberatkan pertarungan. Manusia menghina, kalimatnya mungkin adalah dalam kalimat Tuhan Yesus mungkin adalah memang itu yang dia punya. Penghinaan itu yang dia punya. Pujian dia nggak punya. Jadi kalau dia menghina memang itulah dirinya. Dia nggak punya modal untuk memuji. Dia punya modal dikatakan untuk menghina orang. Untuk merendahkan orang. Bagian kita sebagai orang yang ditebus Tuhan, kita berkata, oh dia Tuhan yang menebus. Kalau Tuhan menebus, dia berkenan. Dia Tuhan menebus, dia Tuhan yang menghargai sedemikian rupa. Kalau Tuhan menghargai sedemikian rupa, siapa Anda sehingga Anda boleh membuang semua harga diri yang Tuhan berikan kepadaku? Siapa Anda boleh meruntuhkan modal yang Tuhan telah berikan kepadaku? Penebusan. Yang celaka adalah seorang yang tidak mengerti dunia, mengerti dari mana, kenapa di sini, dan menuju kemana. Kita lihat bersama-sama perkataan dari Timothy Keller. Dia berkata, the primary way to define sin is not just the doing of bad things, but the making of good things into ultimate things. Ini kalimat indah. Dan ini adalah fakta kehidupan. Kita mengatakan definisi dosa itu adalah, ada orang berkata definisi dosa itu adalah melakukan hal yang jahat, melakukan yang jelek. Tapi seorang bernama Timothy Keller berkata, buat aku, membuat benda, membuat sesuatu yang indah, membuat sesuatu yang mulia, menjadi menggantikan posisi Tuhan, the ultimate things.
Itu dosa. Maka saya bertanya kepadamu, Bapak Ibu sekalian yang mencintai Tuhan. Apa yang kau taruh tempat tertinggi? Yang kalau itu hilang kau hancur. Kalau harga dirimu adalah paling hebat, kau dihancurkan dalam harga diri, difitnah orang, kau berkeping-keping. Kalau Anda menaruh harga diri Anda dikatakan kepada benda, harta benda Anda, itu hilang, Anda berkeping-keping. Dan saya menantang orang-orang muda di seluruh Indonesia, itu bagian hidup saya. Saya berkata, orang muda, kalau engkau tujuan hidupmu hanya benda di muka bumi ini, dirimu dengan fame yang Tuhan berikan kepadamu, hanya itu tujuannya, itu akan hilang dan kau akan hancur berkeping-keping. Kau menggantikan posisi Tuhan dengan yang lain, dan kita berkeping-keping. Jemaat GBI Kebon Siri, gembala sidang Anda sudah berusia. Doakan dia. Doakan dia. Kalau dia punya salah, beritahu dia. Hati-hati. Kalau Anda menganggap Pak Niko tidak bersalah dan orang kudus maha suci, Anda sedang membawa dia ke dalam dosa paling besar yang bernama saya Tuhan. Saya Tuhan. Dan kalau Anda menganggap Niko Noto Raharjo adalah seorang Tuhan, itu berarti Anda sedang menyembah tiga. Allah Trinitas plus satu, Pak Niko. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, Anda sedang membawa Pak Niko ke dalam kejahatan yang paling besar yang bernama menggantikan posisi Tuhan. Kalimat ini pasti diamenkan oleh Pak Niko. Tapi berapa banyak di antara Anda tetap berkata dia paling benar padahal tidak. Berapa banyak di antara kita sanggup menegur orang-orang hebat di gereja. Orang-orang berkedudukan di gereja. Berapa banyak di antara kita berani menegur orang-orang hebat dalam pemerintahan. Anda bangga kalau orang-orang Kristen jadi seorang pejabat publik? Bangga tidak? Bangga. Tapi tunggu dulu. Tahukah Anda? Orang inilah yang paling mungkin menghancurkan Injil. Orang ini paling mungkin menghancurkan gereja. Orang ini paling mungkin dikatakan menghancurkan nama Tuhan. Karena hari ini sudah muncul kalimat di mana-mana. Orang Kristen dan non-Kristen sama aja. Sama aja. Cara pacaran orang Kristen dengan cara pacaran orang non-Kristen sama aja. Kalau sama saja Bapak Ibu, bukankah itu penghinaan? Orang Kristen berbisnis dengan orang non-Kristen berbisnis. Bahkan kadang-kadang orang bilang jangan berbisnis sama orang Kristen. Kenapa? Terlalu mengandalkan anugerah. Dia kurang bertarung. Terlalu mengandalkan anugerah. Dia gampang berdosa. Kenapa? Karena kalau dia datang ke gereja ngakui dosa, dosanya langsung diampunin. Karena langsung diampunin, dia langsung berbuat dosa sesuka hatinya. Karena sebentar lagi datang kepada Tuhan diampuni pasti. Kita menawarkan bukan Injil kepada jemaat kita, kita menawarkan yang disebut apa? Hyper grace. Kejahatan gereja yang tidak mendidik jemaatnya dengan benar adalah hyper grace. Yang penting kau ke gereja, yang penting kau mengerti anugerah Tuhan. Yang lain gak penting, dosamu gak penting, perbuatanmu gak penting. Yang penting kau percaya Tuhan Yesus. Oh ya? Hanya itu yang paling penting. Jemaat Tuhan, hati-hati. Baca kalimat ini bersama-sama. You are not a legend. Sama-sama. You are not a legend. Your achievement will be forgotten in 2 or 3 generations. Mari kita ingat ini. Mari kita ingat ini. Terpujilah Tuhan yang mengingat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan terpujilah Tuhan yang akan ingat kita. Oh, kalau kelak aku mati, Tuhan akan mengingat karena hambaku Marojahan. Karena hambaku Jehian, Jerome, Jesperel. Kemudian ada keturunan mereka. Karena hambaku, dan sebut lagi nama anak-anak keturunan anak-anakku. Akan kuingat generasi selanjutnya. Saya berkata, Tuhan aku pengen dong kayak gitu. Aku boleh dilupakan oleh orang. Tapi Tuhan belum pernah lupa dengan janjinya padaku. Janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Karena mereka, Tuhan berkata, dia terus memberkati Israel. Haleluya. Haleluya.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini harus menjadi kalimat kita kan? Kita bukan legend, bukan. Andaikan kau legend, ingatkan diri kita. Cuman 2-3 generasi yang mengingatnya atau 3 generasi. Selanjutnya. Your sin are so great that Jesus Christ had to die atone for them. Oh, dosa kita begitu besar. Tapi yakinkan diri kita, Tuhan telah berkorban menebusnya. Melakukan penebusan untuknya. Jadi yang bawah baca sama-sama. You are a sinner. Sama-sama. You are a sinner saved by grace. Oh, engkau dan saya adalah seorang pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kalau kau dan saya adalah seorang yang diselamatkan oleh anugerah, Anda akan bertarung, dikatakan lebih gagah berhadapan dengan dunia. Dihina, betul lah, orang berdosa kok. Difitnah, betul lah, orang berdosa kok. Tapi jangan lupa bro, temanku, aku ini orang berdosa yang sudah mendapatkan anugerah, diselamatkan oleh anugerah. Aku tidak pernah rasa superior dibanding siapapun. Kenapa? Karena aku hanya seorang berdosa. Tapi aku tidak akan pernah rendah diri. Kenapa? Karena aku orang berdosa yang sudah diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, sama-sama kita baca. Yesus tahu tujuannya datang ke dunia. Anda tahu? Boleh nggak orang Kristen jadi orang kaya raya? Harus nggak? Boleh nggak miskin? Hah? Boleh? Boleh, baiklah. Berarti teologi kalian lumayan. Kalau Anda berkata, boleh nggak kaya? Boleh. Harus kaya? Enggak. Boleh nggak miskin? Ada yang bilang boleh. Itu teologi yang seimbang. Tapi kalau Anda berkata begini, boleh tapi jangan. Itu teologinya cuma di sini, bukan di sini gitu. Anda tahu perkataan seorang Paulus? Kita kan suka niru-niru Paulus kalau ngomong tuh. Aku tahu apa itu miskin. Aku tahu apa itu kaya. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu tahu kelaparan. Aku tahu itu Aku tahu dikatakan terpuruk. Tidak ada rahasia dalam kehidupan ini bagiku, kata Paulus. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita kutip Paulus itu, bukan aku. Atau kau sedang tepuk tangan untuk dirimu karena kau sudah sering mengutip kata itu. Hati-hati, engkau jangan hanya mengutip ayat pasal 13, 12 juga dong. Orang Kristen kan suka ngutip yang ayat 13 kan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Amin, haleluya, dahsyat. Orang Kristen suka ngomong yang besar-besar kan? Haleluya, luar biasa, dahsyat, tampangnya biasa. Jangan lupa itu 12 bilang apa? Aku tahu lapar. Anda tahu lapar? Aku tahu miskin. Ada pernah miskin? Enggak ada perkara yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara. Dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus tahu tujuannya datang ke dalam dunia. Fokusnya pada kehendak Bapa di sorga dan kasihnya kepada manusia. Jangan lupa klik bro. Ketika seseorang menghina atau menolaknya, Yesus tidak melihatnya sebagai serangan pribadi. Anakku di atas, tolong diklik. Ketika seorang menghina atau menolaknya, Yesus tidak melihatnya sebagai serangan pribadi, tapi sebagai penolakan terhadap kebenaran dan kasih Allah. Ini bagian gereja, bagian kita semua. Kalau orang menghina gereja, bukan sedang menghina dirimu. Kalau orang menghina Tuhan, bukan sedang menghina dirimu. Dia sedang menghina kebenaran, menghina Tuhan. Dan kalau Tuhan dihina sedemikian rupa, jangan gak usah panas hati. Kenapa? Dia gak punya modal mengasihi Tuhan. Jangan panas hati di situ. Karena Tuhan punya cara berbelas kasihan kepada dia. John Calvin, saya kutip untuk kita. John Calvin mengatakan kalimat-kalimat ini. The human heart is a perpetual factory of idol. Oh, katanya hati kita adalah pabrik yang kekal, yang abadi dari berhala. Berhala.
Kita pengen banyak hal. Kita ingin firm, kita ingin ini, kita ingin ini. Karena Yesus tahu keberadaan kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang terus menerus dikatakan membuat berhala bagi hidup kita. Bayangkan, orang memberhalakan istri. Memberhalakan dikatakan banyak hal dalam kehidupan. Memberhalakan kecantikan. Memberhalakan dikatakan wajah yang sudah 50 tahun tapi tampang 25. Anda pernah mengalaminya? Ditarik sana, tarik sini. Umur 70 tahun, tampak 40 tahun. Sampai masih digodain sama anak-anak remaja. Kayak seneng gitu. Itu menembus mata banyak orang. Oh, kita ini adalah memiliki hati pabrik berhala. Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan terus melakukan bagiannya. Dia tahu dia datang ke ngapain ke muka bumi. Demi keselamatan. Dia tahu dikatakan untuk penebusan. Dan dia tahu ujungnya adalah salib. Oh, no Christmas without cross katanya. Enggak ada Christmas tanpa salib. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Baca sama-sama kalimat ini Bapak Ibu dan kita lakukan bersama-sama. Injil sama-sama. Injil adalah kabar baik bahwa Allah memperbarui segala sesuatu dalam ciptaan melalui kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Ini Injil. Disebut kabar baik artinya sudah berlangsung pada tahun-tahun yang lalu. Berlangsung sudah terjadi. Tapi Tuhan terus-menerus mengatakan memperbarui dunia. Terjadi, dampaknya terus-menerus melalui apa yang terjadi yang lalu. Apa itu? Kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Lihat bersama-sama. Terjadi masa lalu, dampaknya sampai sekarang. Kalau begitu Bapak Ibu, numpang tanya. Tuhan sedang mau ngapain hari ini bagi gereja Anda? Terjadi masa lalu. Tapi dampaknya terus menerus. Kalau begitu numpang tanya, apa yang terjadi di dalam dan melalui gereja Anda? Ini bukan. Anda mengalami kabar baik itu? Anda mengalami sukacita itu? Kalau Anda mengalami sukacita itu betul, Tuhan datang untuk itu. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang bersama dengan Anda, atau orang yang menghina Anda, orang yang merendahkan Anda, mengalami Injil itu? Atau Anda left group? Atau Anda unfollow? Atau Anda dikatakan kemudian balas dengan kalimat-kalimat lebih tajam? Orang Jakarta atau orang Indonesia kerap kali mengatakan kata-kata ini kan, kalau kau mengasihi saya akan mengasihi kamu lebih. Tapi kalau kamu jahat kepada saya akan jahat lebih. Yang benar yang kedua. Yang benar yang kedua. Kalau kamu mengasihi saya akan lebih mengasihi kamu. Omong kosong. Tapi kalau kamu jahat kepada saya akan lebih jahat lagi. Itu benar. Oh jemaat, mari. Engkau pernah mengalami Injil. Katakan bersama-sama, kalau Tuhan mengampuniku, kalau Tuhan menganggap aku berharga, Tuhan kemudian memakai aku melayani dia, mengasihi dia, itu lebih dari cukup, itu lebih dari cukup. Sebagai saluran berkat Tuhan, sampai orang lain pun mengalami sukacita yang sama. Kabar sukacita yang kau terima, dialami oleh orang lain melalui orang yang telah mengalami kabar sukacita itu. Paulus mengakhiri pertemuan kita. Sama-sama baca. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Oh, dia memperhamba diri, menghambakan dirinya demi jemaatnya mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 9:19. Sama-sama baca. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba. Hamba di situ sebenarnya diterjemahkan budak sebenarnya. Jangan terinspirasi dengan perbudakan Amerika, beda. Perbudakan di Israel beda dengan perbudakan di Amerika Serikat. Perbudakan orang kulit hitam adalah perbudakan selamanya. Perbudakan di Timur Tengah Israel, perbudakan yang bernama apa? Yaitu dia bisa membebaskan diri. Satu kali bisa bebas. Baca lagi sama-sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak
mungkin orang. Kita akhiri sebelum Anda melihat jam tangan. Satu kali ada ibadah di gereja, pengumpulan persembahan. Karena gereja mau bangun gereja, mau bangun gedung. Pengkhotbahnya diundang dan khotbah dengan sangat baik. Kemudian banyak orang memberikan persembahan dengan sangat baik. Sampai kemudian seorang pendeta menyaksikan seorang anak muda pakai crooks maju ke depan. Dan pendeta lihat, sepatunya biasa, bajunya biasa, pakai crooks. Mau kasih apa anak muda ini? Sampai depan kantong persembahan, peti persembahan. Anak muda itu lepaskan tangannya sebentar, lalu dia ambil cincinnya. Dimasukkan kantong persembahan, peti persembahan. Pendeta terharu. Dia berkata, saya akan panggil nanti ketika selesai ibadah. Benar, sesudah selesai ibadah dia dipanggil. Ketika dipanggil Bapak Ibu, si anak muda dikatakan, anak muda, kami tahu kau mengasihi Tuhan. Tapi anak muda izinkan kami mengatakan kalimat ini. Gereja kita masih bisa bangun tanpa cincinmu ini. Terimalah kembali cincinmu ini. Terimalah kembali. Kalau Anda mengalaminya, apa yang Anda lakukan? Anda terima? Dan pulang dengan sakit hati? Atau Anda mengatakan kalimat-kalimat keren seperti orang muda ini? Orang muda ini mengatakan, Pastor, you don't understand. You don't understand. I didn't give my ring to you or to your church. Saya nggak berikan cincinku kepadamu atau kepada gereja. I gave it to the Lord. To my Lord. Oh, Tuhan tahu siapa dirinya. Tuhan tahu dari mana dan akan kemana. Dan Tuhan tahu tujuannya ke sini. Dan kiranya kita mengalami yang sama. Dan kau mengalami kemenangan demi kemenangan karena engkau tahu. Karena Tuhan tahu. Kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang mengerti kasih karunia-Mu, mengerti kasih-Mu, mengerti keselamatan yang tidak mungkin kami tebus, tidak mungkin kami capai, tidak akan mungkin kami beli, tapi Kau telah memberikannya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan gereja kami, kehidupan kami semua. Terpuji Engkau. Terpuji Engkau. Kami berseru, berdoa, bersyukur untuk kesempatan beribadah menyembah Tuhan, muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan telah menjadi manusia karena kasih terbesar bagi setiap kami. Yang mendorong kami melakukan perkara-perkara mulia, mengikuti maunya Tuhan. Kami berseru, kami berdoa.